Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar Unlocking New Research Possibilities with Illumina's latest genomic application. Sambil menunggu peserta lain, mungkin kami akan memutar beberapa video produk terkait yang akan dijelaskan di webinar hari ini. Jadi mohon untuk ditunggu. Terima kasih. With every discovery, the next question comes into focus. To ask the right question at the right time requires experience, understanding, and belief. But we must remain steadfast in our desire to see beyond, to see things anew, to enter a brave new world together. Fueled by the infinite drive for discovery and our legacy of innovation, we continue to design, develop, and manufacture tools to help you ask the right questions. Expand the dimensions of possibility, shift perspective, and gain deeper insights. With every discovery, with each new question, we step into a new space and enter the next frontier of discovery together. What if you could access better single-cell technology? What if you could start today and scale tomorrow? A simple-to-integrate, affordable-to-run, microfluidics-free, straightforward workflow with convenient stopping points, demonstrated performance in a broad spectrum of cell types, and data you can depend on. With high transcript and gene sensitivity. Now you can decode the heterogeneity of complex tissues at single-cell resolution. And sequence your next breakthrough. With the right tools, the path from discovery to impact becomes clear. Establish connections, find insights faster, and expand the potential of your work to accelerate the path to insights. When we connect nanowell proximity with sequencing data, we are enhancing the genomic foundation, which will allow us to chart the universe of omic connectivity. With each connection, we create greater potential to improve human health. The streamlined workflow delivers short read and long-distance insights in a single assay. Simple, comprehensive, accessible results. Virtually eliminate library prep to achieve the simplest end-to-end workflow. Drastically increase mappable regions with quality, accuracy, and depth. Identify genomic location with long-distance insights from millions of bases away with ease and confidence. Illumina TruePath Genome is the simplest path to connected insights and a more complete genome. Multi-omics, looking at multiple omes, provides a richer context for understanding biological systems. However, current multi-omics methods can be tedious. For example,
DNA and methylation are traditionally analyzed separately. Methods for detecting methylation tend to involve complex workflows that are limited in throughput and yield poor quality data. And that is why Illumina developed the 5-base genome solution. Illumina 5-base chemistry enables dual genomic and epigenomic insights in one assay. You get genetic variant and DNA methylation data in a single readout with exceptional accuracy, simplicity, and scale. DNA molecules are inherently multi-omic, holding both genetic and epigenetic information. So along with the standard A, T, G, and C bases are methylated cytosines, the so-called 5th base. Patterns of DNA methylation act as molecular switches, controlling whether genes are turned on or off. By decoding DNA and methylation together, we can uncover the hidden regulators of health and disease, driving breakthroughs in research and beyond. The Illumina 5-base solution allows researchers to analyze the DNA sequence and methylation status simultaneously, generating accurate results with a simple, scalable workflow. Traditional methods to detect DNA methylation convert all the unmethylated cytosines, which comprise the majority of cytosines in the genome, to be read as thymine in sequencing data. These libraries have low nucleotide diversity and are hard to align. Bisulfite conversion involves numerous steps that can destroy the integrity of the DNA, leaving large data gaps. The Illumina 5-base solution replaces this tedious, damaging process with a novel chemistry that directly converts only methylated cytosines, of which there are far fewer in the genome, to thymine in a single step that preserves DNA integrity. You get unbiased methylome and genome insights with high coverage uniformity. The Illumina 5-base solution includes easy-to-use analysis and visualization tools. Advanced DRAGON algorithms can accurately distinguish between methylation events and single nucleotide variants. Illumina Connected Multiomics will help users visualize and interact with the data. For example, to show regional differences in methylation between healthy and diseased tissues. Using the Illumina 5-base solution, researchers can identify genetic mutations and methylation changes that drive tumor growth, leading to more targeted cancer therapies or cancer detection methods. In rare disease studies, it can uncover novel genetic and epigenetic markers, providing insights into previously undiagnosed conditions. Di tengah dinamika tantangan global, teknologi genomik hadir sebagai salah satu solusi untuk negeri. Teknologi ini membuka peluang, mendorong inovasi, dan mendukung kemajuan penelitian dan layanan di berbagai bidang, mulai dari pembangunan kesehatan hingga ketahanan pangan bagi Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, teknologi Next Generation Sequencing dan Microarray menghadirkan aplikasi teknologi genomik yang akurat, cepat, dan efisien. Pandu Biosense siap mendukung penelitian dan layanan dengan teknologi terbaik melalui pendekatan multiomics yang komprehensif dan terpadu. Pandu Biosense adalah penyedia teknologi untuk kebutuhan penelitian dan layanan berbasis biologi molekuler yang telah mendukung implementasi program genomik di Indonesia sejak 2011. Kami menghadirkan teknologi Next Generation Sequencing dan Microarray untuk mendukung penelitian dan layanan berbasis multiomics di Indonesia. Solusi yang mencakup bidang penyakit infeksi, kanker, kesehatan reproduksi, kelainan genetik, transplantasi, mikrobiologi, agrigenomik, dan forensik. Kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam menyediakan alat dan layanan biologi molekuler, mendorong inovasi serta keunggulan di bidang genomik. Pandu Biosense memiliki tim yang handal dalam mendukung kebutuhan klinisi,
akademisi, dan penggiat genomik di Indonesia. Kami didukung oleh tim Business and Development untuk membantu pembuatan program maupun desain penelitian yang baik. Field Application Scientist untuk pendampingan program, Field Service Engineer untuk memastikan kinerja alat yang optimal, serta Bioinformatician untuk membantu analisis data bagi seluruh pengguna layanan kami. Saat ini, Pandu Biosense telah mengimplementasikan ISO 9001 tahun 2015 sebagai standar manajemen mutu untuk memastikan layanan terbaik bagi pelanggan. Pandu Biosense juga menjamin kualitas pengiriman dengan penyimpanan produk yang tepat, selalu melakukan kontrol suhu, dan penanganan dengan cermat. Sebagai wujud komitmen terhadap komunitas ilmiah, kami juga hadir melalui seminar, webinar, diskusi, training, fokus group discussion, hingga kolaborasi program demi kemajuan penelitian dan layanan berbasis genomik di Indonesia. Pandu Biosense bekerja sama dengan lembaga pemerintah, universitas, rumah sakit, hingga lembaga swasta untuk mendukung kemajuan implementasi genomik di Indonesia. Kontribusi besar kami tercermin dalam riset genomik cepat dan akurat selama pandemi COVID-19 dan berbagai program nasional lainnya. Dengan semangat inovasi, Pandu Bioscience berkomitmen memimpin kemajuan adopsi multi-omik di Indonesia, siap membangun masa depan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan penuh peluang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat bergabung di webinar Unlocking New Research Possibilities with Illumina's Latest Genomic Applications. Sebelum kita memulai webinar hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Della dari tim marketing Pandu Bioscience yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Webinar kali ini akan membahas berbagai macam solusi dan teknologi terbaru dari Illumina, di antaranya ada Illumina 5-Base Solution, TruePath Genome, Single Cell Sequencing, microRNA, serta Spatial Biology. Setiap teknologi ini nantinya akan dijelaskan satu persatu oleh pemateri kita, mulai dari konsep dasar, workflow, hingga aplikasinya. Diharapkan nantinya solusi-solusi terbaru ini dapat membantu maupun menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk melakukan riset. Terkhusus juga mungkin kepada Bapak Ibu peneliti dari BRIN, yang mana saat ini kita ketahui sedang berjalan kompetisi RIM atau Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju tahun 2026. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu peneliti dapat memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru ini untuk pembuatan proposal riset. Seluruh materi yang akan dibahas hari ini akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Mbak Afra dari tim Business Development Pandu Bioscience. Kemudian nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom Q&A agar pertanyaan Bapak Ibu dapat terdokumentasi dengan baik dan dibantu jawab oleh tim kami. Selain itu, nantinya di akhir sesi akan ada kuis dan juga absensi. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk stay bersama kami sampai akhir karena nantinya akan ada hadiah menarik bagi peserta yang beruntung. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar Unlocking New Research Possibilities with Illumina's Latest Genomic Applications yang akan disampaikan oleh Mbak Afra. Kepada Mbak Afra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian slide saya. Jadi
Izinkan saya menyapa kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Afrah dari Divisi Business Development PT Pandu Bioscience, dan pada webinar kali ini, Unlocking New Research Possibilities with Illumina's Latest Genomics Application, saya akan membahas tentang inovasi terbaru dari Illumina dan potensinya untuk memperkaya riset di Indonesia. Dan mungkin pertama saya akan sedikit mengenalkan perusahaan kami, karena mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu sekalian yang belum familiar dengan Pandu Bioscience. Jadi kami, Pandu Bioscience ini sudah bergerak di bidang genomik sejak tahun 2011, dan kami tidak hanya hadir sebagai distributor semata, tapi juga menjadi mitra atau partner untuk inovasi ekosistem bioteknologi di dalam negeri. Nah, berikut ada strong points dari perusahaan kami. Jadi kami melakukan instalasi NGS pertama di Indonesia, dan sampai sekarang kami telah menginstalasi lebih dari 75 NGS dan microarray di seluruh Indonesia. Kami juga telah bermitra atau berpartner dengan lebih dari 55 institusi. Kami juga memiliki tim ahli yang 100% lokal, yang siap untuk mendampingi mitra dari mulai kegiatan pre-sales hingga post-sales. Dan kami juga melakukan roadshow inovasi yang menjadi wadah untuk user berkolaborasi, berdiskusi, dan juga menambah wawasan atau update genomik terkini. Selanjutnya ada pencapaian kami dalam mendukung pengembangan omics di Indonesia. Jadi kami memulai instalasi alat pertama di tahun 2010, lalu kami mulai masuk 2 tahun setelahnya ke bidang mikrobiologi dan pertanian, yang lalu disusul dengan penerapan di bidang kesehatan, terutama untuk ibu dan anak sejak tahun 2017. Dan kami juga aktif untuk berpartisipasi dalam program nasional seperti program nasional TB, surveillance penyakit infeksi, program Genom Indonesia, dan lain-lain. Dan pencapaian terbaru kami adalah kami berhasil menginstalasi Novasik X pertama di Indonesia ini, dan itu menjadi instalasi pertama dari Novasik di Asia Tenggara. Seperti itu. Dan seperti yang sudah tergambarkan sebelumnya, aplikasi yang kami dukung ini cukup luas, mulai dari aplikasi klinis seperti onkologi, kesehatan reproduktif, penyakit genetik, dan infeksi, sampai ke aplikasi non-klinis seperti agrikultur, dan lain-lain. Dan kami juga bermitra dengan berbagai macam institusi, mulai dari universitas dan pusat penelitian, perusahaan farma atau perusahaan perobat-obatan, bioteknologi, rumah sakit, hingga pemerintahan. Nah, berikut adalah gambaran instansi-instansi yang sudah bermitra dengan kami. Dan dalam mendukung mitra-mitra kami tersebut, kami memberikan bentuk dukungan aktivitas yang beragam, mulai dari pelatihan dan workshop, asistensi, instalasi dan dukungan rutin, diskusi untuk penelitian maupun pengembangan program, seminar, dan juga roadshow inovatif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan mungkin sekian untuk perkenalan perusahaan kami. Dan saya akan mulai masuk ke pembahasan utama pada hari ini. Dan mungkin Bapak atau Ibu sekalian juga sudah mengetahui bahwa penelitian-penelitian terbaru ini sudah banyak yang memakai pendekatan genomik di internasional, mungkin ya lebih banyaknya, bahkan ke multi-omics juga banyak. Bisa dilihat juga bahwa saat kita mencari publikasi yang memakai pendekatan tersebut, jumlahnya naik dari tahun ke tahun, dan juga dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Jadi teknologi ini sedang naik-naiknya di kancah internasional, dan hal ini karena teknologi genomik sendiri menghasilkan data yang akurat dan komprehensif, dan peneliti bisa menganalisis berbagai macam hal, mulai dari variasi genetik, komposisi mikrobioma, hingga karakterisasi pada tingkat sel tunggal. Dan hal-hal tersebut dapat dilakukan pada satu platform teknologi tanpa perlu melakukan berbagai macam uji lainnya. Nah, lalu sebenarnya apa hubungan naiknya penelitian genomik dan multi-omics dengan riset di Indonesia saat ini? Di sini saya sudah merangkum jadi 3 poin. Jadi karena tren riset ini sudah semakin advance, jadi standar reviewer di jurnal internasional itu akan semakin tinggi dan juga ketat. Mereka sering menuntut validasi data hingga ke level molekuler ataupun genomik. Lalu di Indonesia sendiri kita menghadapi tantangan berupa keterbatasan metode konvensional yang mungkin belum bisa mendukung kebutuhan riset yang lebih mendalam. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah lompatan teknologi atau technology leap untuk meningkatkan daya saing, kebaruan, dan juga dampak dan riset lokal kita di ranah global. Nah, wujud dari teknologi leap tersebut adalah memasukkan pendekatan NGS atau microarray ke dalam metodologi riset. Pertanyaannya sekarang, mungkin bagaimana sebenarnya teknologi ini bisa mengangkat nilai riset atau nilai proposal Bapak Ibu, dan kenapa harus bersama Illumina. Nah, jadi teknologi genomik dengan NGS atau array akan menghasilkan data
molekuler yang kuat untuk membuktikan hipotesis riset Bapak Ibu sekalian. Dan selain itu, alur kerja dari NGS dan Array sendiri ini sudah established atau sudah terstandar secara global dan juga fleksibel, bisa digunakan untuk studi awal maupun ke riset skala besar. Otomatis peluang proposal untuk disetujui dan juga tembus ke publikasi ilmiah akan lebih besar. Dan mengapa harus bersama Illumina? Karena teknologi Illumina ini memberikan akurasi data yang tinggi, konsisten, dan memang dirancang untuk kebutuhan deep sequencing. Dan terlebih lagi untuk pipeline atau jalur analisis data di Illumina juga sudah lengkap dan mudah untuk digunakan sehingga akan mempermudah peneliti dalam mengolah data. Dan di skala internasional juga Illumina sudah digunakan di lebih dari 10.000 publikasi peer-reviewed di ranah klinis maupun non-klinis. Nah, berbicara tentang Illumina, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu teknologi-teknologi terbaru dari Illumina. Jadi di sini ada beberapa perbandingan yang memperlihatkan bagaimana Illumina melakukan inovasi dari pendekatan standar yang selama ini digunakan jadi lebih maju, menjadi lebih efisien dan lebih lengkap. Pertama, dari awalnya kita mungkin agak sulit untuk memperoleh analisis metylasi. Illumina sekarang membuat dual insight sequencing. Jadi dual insight sequencing ini memadukan sequencing genomik dan epigenomik tanpa merusak sampel. Dan yang kedua, apabila dulu kita harus melakukan beberapa pengujian di berbagai alat yang berbeda untuk analisis berbagai omik, misalnya genomik, epigenomik, dan transkriptomik, Illumina ini mengintegrasikan pengujian tersebut agar bisa dijalankan di satu ekosistem mesin yang sama. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu gonta-ganti mesin atau beli-beli mesin baru untuk menjalankan berbagai macam riset atau riset di tingkat yang berbeda seperti itu. Dan yang ketiga, dari awalnya kita sulit untuk mengetahui konteks spasial dan penelitian, Illumina kini menghadirkan teknologi untuk mendapatkan resolusi spasial tanpa menghancurkan jaringan, seperti itu. Dan inilah kelima solusi terbaru dari Illumina yang menangkap advancement tersebut, yaitu 5B Solution, microRNA Prep, Single Cell RNA Prep, TruePath Genome, dan StrataMap Spatial Solution. Dan kelima panel ini dapat menjadi solusi untuk kita memulai riset yang lebih advance agar riset di Indonesia tidak hanya menyentuh permukaan saja, tapi lebih mendalam agar kita tidak tertinggal dari penelitian-penelitian di kancah internasional sana. Selanjutnya mungkin saya akan mulai dari yang panel pertama, yaitu 5B Solution. Jadi 5B Solution ini adalah terobosan genomik dan epigenomik yang terbaru dari Illumina, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi dengan 5B Solution ini kita dapat memperoleh data variasi genomik dan juga metilasi secara bersamaan dalam satu run. Jadi dalam satu run ini Bapak dan Ibu tidak hanya mendapatkan variasi genomik, tapi juga data metilasinya. Tidak harus sequencing genomik terpisah dan sequencing metilasi terpisah seperti itu. Dan strong points-nya dari solusi dual insight ini adalah data metilomnya juga lebih lengkap, hasilnya lebih cepat, dan juga aksesnya lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan alternatif NGS yang lain. Lalu ini ada perbandingan dari metode 5-base dengan metode sequencing metilasi sebelumnya, yaitu bisulfite sequencing, apabila mungkin Bapak dan Ibu familiar juga. Jadi kalau di bisulfite sequencing ini, metode konversinya itu kimiawi dan bertahap, dalam artian semua konversi basanya itu adalah semua basa yang tidak termetilasi yang dikonversi. Nah, untuk 5-base ini kita melakukan konversinya secara enzimatis dan dalam satu langkah. Jadi yang dikonversi itu hanya basa yang termetilasi. Jadi akan lebih cepat dan juga tidak akan merusak DNA seperti tidak akan lebih minim atau tidak akan merusak DNA seperti bisulfite sequencing. Nah, untuk alur kerjanya juga masih sama seperti alur kerja sequencing Illumina pada umumnya. Jadi tidak terlalu rumit dan juga sudah dilengkapi analisis data sekunder dengan bagian dan juga interpretasi dengan Illumina Connected Multiomics. Jadi untuk analisis datanya itu akan lebih mudah juga di 5-base. Lalu untuk contoh aplikasi yang bisa dijalankan dengan 5-base ini beragam, mulai dari kanker, penyakit langka, penyakit saraf, penyakit kardiovaskular, metabolik, hingga kesehatan reproduktif, dan lain-lain juga bisa. Nah, bahkan tahun kemarin saat ada pertemuan user Illumina juga ada user yang membagikan bahwa dia sedang mengembangkan panel custom 5-base untuk dijalankan di bovine atau di sapi. Jadi untuk
topik penelitiannya sendiri endless untuk 5-base genome. Dan ini ada salah satu contoh pengaplikasian 5-base di studi awal penyakit langka. Ini dilakukan di Illumina. Jadi di Illumina ini meneliti pasien RUGD atau Rare and Undiagnosed Genetic Disease yang sebelumnya tidak terdiagnosis dengan tes genetik standar. Nah, dengan 5-base, Illumina berhasil menarik kesimpulan dari 3 kasus RUGD tersebut. Untuk kasus 1 dan 2, 5-base ini berhasil mengonfirmasi bahwa ada varian baru di kedua kasus tersebut yang bersifat patogenik dan episignature yang mengarah pada sindrom tertentu, sehingga akhirnya teridentifikasi bahwa kasus 2 pasien ini penyakitnya adalah sindrom Kabuki dan sindrom Charge. Lalu untuk kasus ketiganya, awalnya episignature itu memperlihatkan bahwa adanya gejala penyakit genetik, tetapi setelah dianalisis lebih lanjut, setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata tidak ditemukan adanya mutasi atau variasi gen yang biasanya dicurigai pada penyakit tersebut. Dengan 5-base, menurutnya akhirnya bisa meneliti lebih dalam dan menemukan bahwa terdapat mutasi baru di pada gen lain. Di sini gen ZFX sekaligus mengungkap asosiasi hubungan gen dan penyakit yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi akhirnya ternyata kasus ketiga ini bukan penyakit genetik tapi kanker tiroid akibat varian missense ZFX ini. Lalu saya akan beralih ke panel selanjutnya yaitu microRNA. Jadi sedikit intro yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga, tapi microRNA ini adalah RNA non-coding yang berukuran pendek atau kecil yang punya peran penting dalam regulasi ekspresi gen. Berikut ada contoh 4 aplikasi utama juga yang biasanya memanfaatkan microRNA. Jadi yang untuk pertama, microRNA ini dimanfaatkan untuk penemuan biomarker non-invasif karena microRNA ini sangat stabil dalam jaringan maupun cairan biologis. Lalu kedua, untuk terapi dan pengobatan, microRNA ini dijadikan sebagai deteksi dini kanker ataupun penyakit lain di tahap awal. Jadi mendeteksinya itu dari keberadaan mirna atau microRNA, dan untuk yang ketiga itu ada patogenesis penyakit, karena seperti yang kita ketahui microRNA ini dapat berperan dalam regulasi patogenesis penyakit atau kanker. Jadi mirna ini dan dalam beberapa kasus microRNA ini dapat berfungsi sebagai tumor suppressor atau penekan tumor. Dan yang keempat untuk analisis regulasi gen. Bapak Ibu. Untuk yang keempat, ini mirna sequencing itu akan membantu kita memahami jaringan ekspresi gen karena microRNA yang seperti yang kita sudah tahu sendiri itu mempengaruhi dari transaksi mRNA. Jadi diperkirakan juga microRNA ini terlibat dalam regulasi lebih dari 1000 gen. Jadi untuk meneliti regulasi gen ini mirna sangat cocok seperti itu. Lalu selain aplikasi yang luas, fitur teknis dari microRNA prep ini juga dirancang lebih mudah dan untuk dilakukan dibanding panel sebelumnya, yaitu True-seq Small RNA. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau mungkin memakai True-seq, jadi di microRNA library prep ini awalnya mungkin di True-seq itu agak lama ya Bapak Ibu, untuk turnaround time itu sampai 11 jam. Tapi untuk di microRNA prep ini sudah dipangkas menjadi totalnya hanya 7 jam. Dan yang paling penting itu di microRNA prep ini tidak menghilangkan proses gel-based size selection. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan gel excision seperti pada workflow sebelumnya. Lalu di microRNA prep ini juga jenis sampel yang bisa di-runningnya lebih beragam. Bisa dari FFPE, plasma, fresh frozen cells, maupun jaringan dari berbagai spesies dan input minimalnya pun kecil. Dan untuk teknologi kuantifikasi dan analisis juga sekarang sudah lebih akurat dari yang sebelumnya. Dan analisis datanya pun sudah didukung dengan Ragen dan Illumina Connected Analysis atau multi-omics. Jadi sudah lebih mudah juga untuk analisisnya dibandingkan dari True-seq Small RNA sebelumnya. Dan sebagai tambahan, microRNA ini juga bisa memberikan nilai tambah dengan yang besar apabila digabungkan dengan studi transkriptomik yang lain seperti mRNA dan juga studi proteomics misalnya. Di sini contohnya ada gabungan studi dari mRNA dan microRNA yang bisa membantu menjelaskan mengapa ada gen tertentu yang tidak ditranslasi meskipun transkripsinya aktif. Contohnya pada studi regulasi lipid hati dan juga apabila digabungkan sampai ke proteomics-nya.
kita bisa mendapatkan gambaran utuh dari proses transkripsi hingga translasi karena seperti yang kita tahu mungkin kadar mRNA itu dan kadar mRNA dan protein itu tidak selalu berkorelasi. Jadi mungkin ada peran mikroRNA di situ yang kita bisa akhirnya memetakan gambaran utuh tersebut dan bisa membuat penelitian transkriptomik bahkan proteomik kita ini lebih komprehensif. Untuk selanjutnya, kita beralih ke teknologi transkriptomik yang lainnya, yaitu single cell RNA prep. Jadi single cell RNA prep ini sebenarnya nama lainnya adalah PIPSeq. Itu PIPSeq ini sebenarnya dulu teknologinya Fluent Bioscience, tapi sekarang sudah bekerja sama dengan Illumina. Dan mungkin di Bapak Ibu juga pernah membaca beberapa jurnalnya mungkin yang juga menggunakan teknologi ini. Jadi single cell RNA prep dari Illumina ini membantu kita untuk dapat memahami perkembangan organ kompleks dan penyakitnya, memprediksi perilaku sel, hingga melihat respons sel terhadap faktor eksternal dan lain-lain. Untuk salah satu keunggulan utama dari single cell RNA prep ini adalah dia bersifat instrument free. Jadi dalam artian Bapak Ibu sekalian tidak memerlukan alat mikrofluida yang terpisah. Jadi Bapak Ibu hanya memerlukan vortex dalam proses capture selnya. Jadi nanti di teknologi PIP ini cell capture-nya akan dilaksanakan hanya di dalam tube dan di vortex. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ada instrumen tambahan lagi. Dan karena hanya dengan vortex juga proses cell capture itu lebih cepat, jadi kurang lebih hanya 10 menit hands-on time. Dan sampel yang diproses lewat teknologi PIP ini juga sampelnya stabil, jadi misalnya mau ada pemindahan sampel ke laboratorium lain itu juga sangat memungkinkan dan minim risiko. Dan lagi-lagi analisis juga sudah disupport oleh Illumina melalui Illumina Connect Software. Lalu di sini ada beberapa contoh penelitian yang memakai teknologi PIPSeq yang tadi. Yang pertama ada riset yang dilakukan oleh peneliti di UCSF, University of California, San Francisco. Jadi mereka menggunakan single cell RNA prep ini untuk mengidentifikasi sel-sel langka dari jaringan payudara manusia. Dan dari ini yang kedua ya Bapak Ibu untuk yang jaringan dari payudara manusia. Untuk yang pertama itu di UCSF juga mereka meneliti tentang komunikasi antar sel di kasus fibrosis. Dan yang ketiga ada dari NYU yang meneliti tentang pemetaan sel otak tikus berskala besar untuk mendeteksi populasi sel imun langka yang jumlahnya di bawah 1%. Nah, mungkin Bapak Ibu juga notice ada ini ya, ada T2, T20, dan T100. Ini itu sebenarnya adalah keterangan flow cell yang dipakai untuk penelitian tersebut. Jadi untuk konfigurasi dari panel single cell RNA prep ini juga ada beberapa pilihan. Jadi untuk T2 ini bisa menangkap 2000 sel per sampel, lalu T20 untuk 20.000 sel per sampel, dan T100 untuk 100.000 sel per sampel. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk penelitian single cell-nya itu mau skala kecil, skala menengah, ataupun skala besar. Jadi sangat fleksibel untuk jenis penelitiannya seperti itu. Lalu ini juga ada beberapa jaringan dan jenis sel yang sudah berhasil dianalisis dengan single cell RNA prep Illumina dari manusia dan mencit. Jadi sudah sangat banyak jaringan dan sel yang berhasil diteliti. Jadi Bapak Ibu bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu juga apabila ingin mungkin meneliti jaringan atau sel yang sama seperti itu. Dan tidak terbatas dari manusia dan mencit saja, untuk single cell RNA ini sudah berhasil dilaksanakan juga di spesies-spesies lain, misalnya di ikan, di hewan seperti seperti babi dan sapi, dan juga masih banyak lagi eksperimen yang dalam progres di single cell RNA prep ini. Jadi untuk potensinya itu sangat tidak terbatas, bisa dari bisa dari manusia, hewan, dan juga tanaman. Itu tergantung dari aplikasi dan juga objek penelitian dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada untuk panel keempat, yaitu TruePath Genome yang dapat memberikan keunggulan data long read sequencing namun dalam
format short reads-nya Illumina. Untuk TruePath Genome sendiri ini membawa teknologi WGS ke tingkat selanjutnya dengan menyederhanakan workflow atau alur kerja sekaligus memberikan insight yang paling lengkap di antara panel-panel WGS Illumina sebelumnya. Jadi dengan panel ini, Bapak atau Ibu bisa melihat variasi struktural dan juga phasing yang sebelumnya mungkin sulit untuk dianalisis dengan short reads ya Bapak Ibu. Karena biasanya phasing dan structural variance ini dilihatnya dengan long reads. Nah, mungkin Bapak Ibu juga penasaran, kok bisa gitu kan short reads sequencing itu mengeluarkan data yang biasanya didapatkan dengan long read sequencing. Nah, jawabannya itu ada di proximity map reads technology di TruePath Genome ini. Jadi di TruePath Genome ini akan ada flow cell khusus, dan flow cell khusus ini sudah disisipi oleh transposom khusus Illumina. Jadi ini juga memangkas waktu library prep ya Bapak Ibu, karena library prep untuk TruePath Genome ini dilakukan otomatis di dalam flow cell. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya perlu memasukkan DNA ke flow cell, lalu nanti DNA akan menempel di flow cell dan ditagmentasi di sana. Lalu nanti sequencingnya berjalan seperti biasa di platform NovaSeq X. Lalu uniknya untuk analisisnya nanti data hasil sequencing tadi akan digabungkan dengan data proximity atau kedekatan. Jadi saat tadi DNA-nya menempel ke flow cell, software Illumina itu akan menganalisis penempatan DNA tersebut pada flow cell dan juga maaf. Oke, dan juga dan juga mencocokkan koordinat asli fragmen tersebut aslinya di dalam genom itu seperti apa. Akhirnya fragmen-fragmen DNA tadi, meskipun tadi sequencingnya short read sequencing ya Bapak Ibu, dapat disusun kembali menjadi satu informasi genom yang utuh dan akurat. Jadi akhirnya bisa memunculkan data di long read itu seperti phasing dan juga struktural variance-nya bisa terbaca dengan lebih baik. Nah, ini ada sedikit gambaran tentang tahapan library prep yang tadi dipangkas. Jadi untuk library prep yang tadi dipangkas itu di TruePath Genome, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, hanya perlu 5 langkah. Jadi untuk Bapak Ibu semua itu hanya perlu menambahkan air, menambahkan reagen, menambahkan DNA, dan reagen yang lain. Lalu flow cell bisa langsung masuk ke sequencing dan nanti datanya langsung keluar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sharing, tidak perlu size selection, tidak perlu post library cleanup, quantification, QC atau pooling dan lainnya itu karena sudah dibuat sangat mudah seperti itu. Dan karena relatif baru juga untuk yang TruePath Genome, di sini saya menyediakan ada user interview. Jadi ada Dr. Marcel Nellen yang Head of Genome Diagnostic di UMC Utrecht di Belanda. Beliau itu melakukan analisis mutasi genetik spinal muscular atrophy dan juga pengembangan NIPT dengan TruePath Genome. Dan menariknya dari interview beliau mengatakan sempat menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan menggunakan teknologi long read biasa, tapi begitu switch ke TruePath, running pertama langsung menghasilkan data yang bersih dan akurat dan menghemat 1 hari kerja karena library prep-nya langsung di dalam flow cell seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan menurut beliau ini juga lebih praktis karena sudah kompatibel dengan sequencer Illumina yang sudah ada dan juga sudah kompatibel dengan pipeline analisis Dragon dan Illumina lain yang sudah ada juga. Seperti itu. Lalu mungkin di panel yang terakhir, yaitu panel kelima, ada StrataMap Spatial Solution. Nah, ini adalah solusi terbaik bagi Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke arah riset spatial biology dengan cara kerja yang sangat efisien. Nah, keunggulan utama dari StrataMap Spatial Solution ini tidak membutuhkan instrumen baru atau instrumen spasial terpisah karena bisa dilakukan di instrumen sequencing Illumina yang sudah ada dan juga ke workflow-nya sudah terintegrasi atau bisa diintegrasikan secara mudah ke dalam workflow histologi yang sudah Bapak Ibu punya. Dan selain itu kita juga bisa mendapatkan resolusi tingkat sel tunggal dengan informasi gen yang 2 kali lipat lebih banyak, mampu menganalisis jutaan sel dalam 1 kali pengerjaan, dan semuanya sudah dilengkapi dengan software analisis spasial yang memudahkan analisis data untuk Bapak Ibu sekalian.
Ini ada sedikit gambaran workflow dari StrataMap. Jadi menghadirkan alur kerja yang tissue to analysis. Jadi di sini itu nanti untuk workflow histologi Bapak dan Ibu sekalian itu bisa dari tissue preparation, lalu nanti ada staining, lalu nanti Bapak Ibu imaging untuk preparatnya, dan nanti dari preparat tersebut bisa diproses ke library preparation dengan kitnya StrataMap, di sequencing, lalu nanti keluar analisis datanya. Jadi tidak perlu pengukuran spasial khusus, dan nanti setelah proses imaging saat Bapak dan Ibu sudah mendapatkan konteks histologisnya, misalnya foto dari selnya, nanti Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan data imaging tersebut ke dalam software analisis spasialnya Illumina, dan nanti software itu akan overlay atau mencocokkan gambar histologis preparat Bapak Ibu ke data ekspresi gen yang dianalisis oleh sequencer Illumina. Jadi nanti akan tercipta gambaran ekspresi gen yang komprehensif dalam konteks spasial. Dan untuk StrataMap juga sama seperti yang TruePath Genome, jadi ini baru saja launching ya Bapak Ibu, dan StrataMap mungkin yang paling baru dari Illumina karena baru di launching awal bulan ini. Jadi mungkin ini ada sedikit gambaran early experience saja dari institusi yang menggunakan StrataMap, yaitu Cancer Research UK, Cambridge Institute. Jadi di sana mereka menggunakan StrataMap untuk analisis lingkungan mikrotumor pada kasus glioma, dan hebatnya, menurut mereka StrataMap ini, dari pengalaman mereka, StrataMap ini mampu mendeteksi lebih dari 2.000 gen unik per sel, mencakup area luas hingga 7,5 cm persegi, dan juga proses sample to insight itu sangat lebih cepat daripada teknologi-teknologi yang sebelumnya, karena dalam kurang dari 5 hari mereka sudah mendapatkan data seperti itu. Nah, dan untuk panel-panel yang sudah kita lihat tadi, hampir semuanya itu bisa di-running di institusi riset nasional kita, yaitu BRIN. Karena di BRIN ini portofolio alat Illuminanya sudah sangat lengkap, dari mulai MiSeq untuk sequencing skala kecil atau low throughput, lalu ada NextSeq untuk sequencing skala menengah atau mid throughput, lalu ada NovaSeq juga untuk sequencing skala besar atau untuk panel-panel yang besar, seperti spatial biology atau mungkin 5-base yang tadi, dan juga ada juga iScan untuk aplikasi microarray, dan iScan ini mensupport untuk semua aplikasi microarray dari mulai klinis sampai non klinis. Jadi untuk kapasitas instrumen di BRIN ini sudah sangat mumpuni, sudah sangat memadai untuk melakukan riset genomik seperti itu. Dan selanjutnya mungkin ini untuk jadi sedikit inspirasi mungkin untuk Bapak Ibu untuk menjalankan penelitian genomik di berbagai bidang. Jadi yang pertama untuk bidang kesehatan, Bapak Ibu bisa mengintegrasikan teknologi NGS dan array untuk analisis variasi genetik somatik tumor, single cell profiling untuk respons imun, dan juga pelacakan patogen, dan masih banyak lagi. Lalu untuk bidang pertanian dan pangan, Bapak Ibu bisa melakukan genomic selection untuk tanaman, untuk hewan, untuk varietas unggul baru, bisa beragam. Lalu bisa juga deteksi berbasis DNA terkait hal testing, lalu untuk food safety juga bisa digunakan, dan masih banyak lagi. Lalu untuk bidang kebumian dan maritim atau kelautan, Bapak Ibu bisa melakukan analisis eDNA untuk monitoring biodiversitas laut dalam. Lalu bisa juga melakukan deteksi dini dan juga manajemen patogen aquaculture, bahkan eksplorasi gen potensial untuk industri juga bisa. Lalu untuk riset hayati dan lingkungan, Bapak Ibu bisa melakukan DNA barcoding untuk digitalisasi database flora dan fauna, atau mungkin bisa melakukan whole genome sequencing juga untuk spesies-spesies baru yang belum memiliki data genomik. Lalu bisa juga karakterisasi enzim dari mikroba, dan juga eksplorasi mikrobioma untuk tanaman dan hewan. Jadi banyak sekali potensi riset yang bisa dilakukan dengan teknologi genomik, dan itu lintas bidang. Jadi possibility is endless, mungkin ya istilahnya, bisa dieksplor lagi. Dan untuk kedepannya juga pasti sangat banyak aplikasi dan riset yang bisa dikembangkan melalui
teknologi genomik maupun multi-omics seperti itu. Lalu berikutnya mungkin ada sedikit kesimpulan dari pembahasan kita. Jadi mengapa genomik ini sangat bermanfaat atau menjadi kunci untuk meningkatkan nilai riset kita. Jadi yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui, bukti ilmiah yang diberikan oleh teknologi genomik ini lebih kuat, lalu itu juga bisa menghasilkan kualitas riset yang lebih baik. Dan teknologi genomik dan multi-omics ini dapat mendorong peluang pengembangan pengetahuan baru dan juga inovasi-inovasi lainnya. Lalu sebagai penutup di pembahasan seputar teknologi dan integrasinya ke proposal, mungkin ini ada sedikit reminder, tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Dela di awal. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang berencana mengajukan proposal riset untuk pendanaan tim kompetisi, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa memanfaatkan teknologi genomic NGS dan array dan mungkin panel-panel terbaru tadi yang sudah saya jelaskan untuk melengkapi metodologi penelitian Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan selanjutnya terakhir mungkin ini ada sedikit sedikit penjelasan tentang apa support yang bisa kami lakukan di dalam program genomik atau program riset Bapak Ibu sekalian apabila ingin melakukannya dengan teknologi Illumina bersama kami. Jadi di sini ada sedikit roadmap untuk gambaran kira-kira seperti apa prosesnya. Jadi mungkin nanti pertama akan ada penjajakan kebutuhan, lalu ada proposal dan perencanaan. Ini bisa juga untuk layanan, tapi untuk riset berarti nanti ada untuk proposal risetnya, untuk kebutuhan risetnya seperti apa, metodologinya nanti mau seperti apa. Lalu nanti apabila sudah final untuk proposalnya, kita juga akan nanti ada pelatihan dan juga optimisasi untuk teknis di laboratorium dan juga alur kerjanya. Dan selanjutnya ada implementasi rutin kalau untuk layanan, dan untuk riset berarti pelaksanaan risetnya. Dan juga nanti pengembangan dan ekspansi apabila ingin melakukan riset lanjutan atau mungkin riset lain yang masih terkait dengan genomik seperti itu. Dan ini juga ada sedikit ilustrasi kebutuhan untuk menjalankan riset genomik atau kebutuhan laboratorium genomik. Jadi yang pertama ada ruang laboratorium, tapi untuk di BRIN itu sudah tersedia. Lalu yang kedua ada tenaga ahli laboratorium dan klinis. Lalu selanjutnya ada platform NGS atau alat utama, dan di BRIN itu kapasitasnya sudah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sudah lengkap dari low throughput sampai high throughput dan bahkan ada microarray. Lalu kelengkapan alat pendukung, infrastruktur IT untuk analisis data, dan juga tim komersial dan logistik untuk mempublikasikan riset maupun untuk mempublikasikan layanan seperti itu. Dan dari roadmap tadi dan juga kebutuhan-kebutuhan tadi, kami di Pandu Bioscience ini siap untuk mendukung Bapak Ibu dengan tim-tim kami, mulai dari tim sales yang dapat membantu Bapak Ibu dalam pengadaan solusi genomiknya, lalu ada tim business development kami juga yang bisa menemani Bapak dan Ibu untuk berdiskusi terkait riset atau mungkin pengembangan riset yang nanti akan dilakukan. Lalu tim marketing kami juga bisa membantu Bapak Ibu untuk visibilitas atau mungkin lebih mempublikasikan riset genomik ataupun layanan genomik yang ingin dijalankan. Lalu nanti terkait pelatihan dan optimisasi, kami juga memiliki tim Field Application Scientist atau FAS yang sudah tersertifikasi Illumina yang siap untuk memberikan pelatihan dan juga asistensi Bapak Ibu sampai bisa running sampel yang diinginkan, lalu untuk memastikan kinerja alatnya dan juga kinerja softwarenya optimal, kami juga memiliki tim Field Service Engineer atau FSE yang siap untuk mengasistensi Bapak Ibu seperti itu. Mungkin sekian untuk pemaparan saya hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pemateriannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian juga. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Tapi sebelumnya mungkin ini juga ada link absensi dan juga QR code absensi untuk Bapak Ibu semua yang menghadiri webinar pada hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dela. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Mbak Afra atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Afra atas pemaparan materinya.
Semoga memberikan pemahaman yang baru ya terkait teknologi-teknologi terbaru dari Illumina ini dan juga mungkin menginspirasi Bapak Ibu peneliti. Serta mungkin nantinya teknologi-teknologi ini bisa meningkatkan penelitian Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin diingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi absensi. Nantinya dua orang yang beruntung yang mengisi absensi akan mendapatkan hadiah menarik dari Pandu Biosains. Oke, mungkin sekarang langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, nanti bisa langsung menuliskannya di kolom Q&A. Dan jika mungkin ada yang ingin mendalami lebih lanjut tentang teknologi Illumina yang baru saja dijelaskan, atau mungkin ada pertanyaan seputar aplikasi genomik lainnya, ataupun multiomics, ataupun mungkin ada pertanyaan terkait riset yang saat ini sedang dikerjakan. Nah, saat ini adalah kesempatan yang baik untuk bertanya. Mungkin langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Ini ada dari Bapak Khalil Aulia. Pertanyaan dalam bahasa Inggris, mungkin saya terjemahkan saja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana teknologi Illumina dapat mengatasi ketidaksesuaian antara ekspresi mRNA dan protein yang dihasilkan? Setelah PTM, misalnya dalam kasus penyakit Alzheimer, biasanya jaringan protein hanya mencakup 50% dari jaringan RNA. Baik, mungkin dipersilahkan kepada Mbak Afra. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Halil Aulia. Jadi, seperti mungkin yang sudah disampaikan di teknologi-teknologi tadi, untuk melihat mengapa terjadi ketidaksesuaian gitu ya dari ekspresi mRNA dan juga dihasilkan gitu kan untuk contohnya di Alzheimer disease itu mungkin bisa untuk dianalisis dari segi mikroRNA-nya. Jadi karena mikroRNA seperti yang tadi sudah kita ketahui itu bisa mengatur regulasi dari mRNA. Jadi mungkin nanti akan ada mikroRNA di sampel tersebut yang ternyata tidak atau menimbulkan gangguan pada regulasi ekspresi RNA sehingga akhirnya menyebabkan penyakit Alzheimer tersebut. Jadi mungkin bisa dianalisis dari mikroRNA-nya atau mungkin apabila ingin lebih dalam lagi dalam melihat sampel dari Alzheimer-nya, mungkin nanti bisa masuk ke spasialnya juga. Jadi untuk melihat ketidaksesuaian mRNA dan juga protein yang dihasilkan mungkin bisa dimulai dari analisis mikroRNA-nya tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab, Pak Halil? Baik, sudah menjawab ya mungkin untuk Bapak Khalil. Baik, saya juga melihat Bapak Ibu peserta mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, ada yang raise hand. Mungkin kepada Ibu Rahmarani Safitri dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Baik, kepada Ibu Rahmarani Safitri, apakah ingin bertanya secara langsung? Oke, baik Ibu, tidak apa-apa. Oke, mungkin sambil menunggu Q&A yang lain, dan sambil menunggu mungkin Bapak Ibu masih... Ada? Oh, maaf. Oke, baik. Ibu Hana Nurfitriana mungkin ingin bertanya, boleh ditanyakan secara langsung kepada pemateri kita. Silahkan, Ibu. Terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak? Dengar, Ibu. Iya. Untuk teknologi Illumina itu sebenarnya di BRIN, apa maksudnya?
ketika kita ingin menggunakan teknologi Illumina itu alatnya sudah ada di vendor atau ada di BRIN ya? Belum tahu juga sih sebenarnya. Nah, kemudian misalnya untuk WGS ya tadi kan sempat disinggung juga. Apa yang perlu kami persiapkan misalnya untuk WGS menggunakan teknologi Illumina ini? Baik, mungkin silakan dijawab. Kepada Mbak Afra dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Hana Nur Fitriana untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama di seputar untuk instrumen Illumina yang sudah di BRIN, jadi instrumen-instrumen tersebut sudah sudah tersedia di BRIN, jadi mungkin untuk aksesnya bisa berkoordinasi juga dengan pihak BRIN. Dan untuk untuk WGS sebenarnya yang perlu disiapkan dari eh, pihak peneliti sendiri mungkin bisa disiapkan juga untuk bagaimana em, apa ya data yang diinginkan dari WGS tersebut, lalu mungkin akan bisa diekspor lebih lanjut juga tentang teknologi WGS yang ingin dipakai. Dan nanti kalau misalnya dari kita itu untuk Rania sendiri mungkin mungkin ibu ada kekhawatiran tentang apakah nanti Raninya sendiri atau bagaimana kita itu bisa menyediakan asistensi, jadi kita bisa menemani ibu untuk running WGS-nya sampai berhasil seperti itu, Bu. Jadi mungkin untuk persiapannya bisa dimulai dari penelitiannya mau seperti apa, lalu kira-kira targetnya seperti apa, dan kalau misalnya nanti dari kami juga misalnya nanti misalnya ibu sudah ada rencana penelitian seperti apa, dan misalnya ibu memang menginginkan WGS, tapi kalau misalnya nanti bisa berkonsultasi juga dengan kita, dan kita juga bisa merekomendasikan panel yang lain sekiranya ternyata ada panel yang lebih fit daripada WGS seperti itu, Ibu. Apakah menjawab, Bu? Mbak, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk Illumina ini satu alat bisa berbagai macam gitu ya, fitur gitu ya, tergantung Betul kita sekali, Bu. administrator. Nah tadi kan ada penambahan itu nggak Mbak, misalnya tadi untuk mRNA berarti kan ada reagen-reagen khusus ya yang harus kita, maksud misalnya saya ingin tadi menggunakan microRNA, berarti harus ada kitnya itu yang harus saya pesan gitu ya, atau saya masukkan ke dalam RAB ketika saya membuat Betul, Bu. proposal. Misalnya ibu ingin melakukan yang tadi ya Bu, misalnya analisis mRNA dikombinasikan dengan mikroRNA. Jadi untuk mikroRNA-nya sendiri nanti kit untuk mikroRNA prep, dan untuk yang mRNA-nya nanti ada kit mRNA sendiri, dan itu juga ada di Illumina, Bu. Seperti itu. Nanti mungkin kalau misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut tentang opsi-opsi panel di Illumina atau opsi-opsi analisis di Illumina, Ibu juga bisa menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Hana atas pertanyaannya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Nanti alat Illumina ini memang sudah ada di BRIN. Namun nanti Ibu jika ingin memakainya untuk kebutuhan riset, itu juga boleh Bu menghubungi via Pandu Bioscience gitu. Nanti kita juga bisa diskusi terkait penelitian Ibu terlebih dahulu. Nanti detailnya seperti apa, nanti baru bisa kami arahkan ke BRIN. Gitu. Baik. Terima kasih mungkin juga kepada Mbak Afra atas jawabannya. Sekarang oke. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kita bisa kuis terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kita juga punya kuis. Nantinya jika menang kuis kita juga akan memberikan hadiah spesial nih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya kita bisa kuis terlebih dahulu.
Baik, mungkin sudah terlihat Bapak Ibu kuisnya bisa langsung diisi. Ada 5 pertanyaan, Bapak Ibu tinggal pilih. Mungkin kita tunggu sampai 10:05. Baik, Bapak Ibu, 1 menit lagi untuk pengisian kuis. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, nantinya yang mengisi kuis, pemenangnya akan mendapatkan hadiah menarik dari Pandu Biosains, serta peserta yang beruntung mengisi link absensi, nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik juga dari Pandu Biosains. Jadi jangan lupa untuk diisi absensinya. Terima kasih. Baik, mungkin kuisnya sudah selesai ya. Sambil masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin akan kita bahas hasil kuis hari ini. Dipersilakan kepada Mbak Afra. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah mengisi kuis pada hari ini. Jadi mungkin saya sedikit untuk membahas jawaban dari kuisnya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, eh, tentang peneliti yang ingin mengidentifikasi pola metilasi DNA sekaligus variasi genetik berdasarkan materi yang tadi, jawabannya adalah Illumina 5-base solution gitu kan ya, Bapak Ibu sekalian, karena di 5-base itu dapat menganalisis variasi genomik sekaligus metilasi dalam satu uran. Lalu yang kedua, untuk
seorang peneliti yang ingin memperoleh informasi whole genome yang lebih komprehensif, termasuk phasing dan juga structural variance, jawabannya adalah di TrueFat Genome, karena di TrueFat Genome bisa melakukan itu dan mendapatkan insight yang seperti long read sequencing dalam format short read sequencing. Lalu yang ketiga, untuk pertanyaan peneliti imunologi yang ingin memahami sel imun pada tingkat sel tunggal, jawabannya sudah pasti single cell prep, karena kata kuncinya tadi itu sel tunggal. Lalu untuk yang keempat, untuk peneliti yang ingin mengidentifikasi induk ikan unggul dan yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan, untuk pendekatan genomik yang paling sesuai adalah genotyping dan juga whole genome analysis. Itu bisa mengidentifikasi induk ikan unggul dan mungkin nanti untuk genomic selection ke depannya untuk memproduksi ikan yang genetiknya unggul seperti itu. Lalu yang pertanyaan terakhir, untuk apabila studi kasusnya apabila proposal ring bertujuan untuk mengidentifikasi gen yang berasosiasi dengan ketahanan penyakit, teknologi yang paling mendukung adalah jawabannya sudah pasti whole genome analysis dengan cepat genome seperti itu. Mungkin nanti untuk pemenangnya akan diumumkan oleh Mbak Dela di sosial media. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa memantau sosial media kita dan semoga Bapak dan Ibu menang di dalam kuisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Afra atas jawaban dan penjelasannya. Semoga nanti Bapak Ibu yang menang bisa nanti kami akan umumkan di sosial media dan nanti Bapak Ibu bisa follow up kembali kepada Pandu Bioscience untuk klaim hadiahnya. Oke, kita punya satu pertanyaan, Mbak Afra. Oh ya, mungkin kita persilahkan dulu peserta yang raise hand mungkin kepada Ibu Ireng Darwati. Kepada Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Mbak. Mbak mau nanya, tadi kan saya mendengarkan itu kan untuk manusia, untuk sapi, ikan dan sebagainya yang bernyawa ya intinya. Kalau untuk tanaman apakah bisa Mbak? Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Mbak Afra dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk jawabannya untuk tanaman itu sangat memungkinkan ya Bu. Jadi terutama mungkin tadi yang banyak saya perlihatkan spesiesnya itu untuk yang single cell ya Bu. Untuk yang single cell itu yang tanaman sangat memungkinkan Bu. Jadi dari jaringan tanaman tanpa harus dihancurkan gitu ya Bu jaringannya, Ibu bisa melihat struktur sel apa aja yang ada di tanaman tersebut atau di jaringan tanaman tersebut seperti itu Bu. Dan bisa dilihat juga ekspresi gen per sel yang ada di jaringan tersebut seperti itu. Contohnya gimana Mbak? Contohnya mungkin kalau misalnya Ibu mengambil section akar gitu ya Bu, nanti dengan single cell sequencing nanti bisa dilihat di jaringan akar tersebut atau di sel akar tersebut ada sel-sel apa aja, lalu dia mengekspresikan gen apa saja dan persebaran ekspresi gennya juga Bu. Jadi kalau bisa dilihat nanti paling banyak sel yang mana dan dia mengekspresikan sel apa, dan mungkin kalau misalnya ingin mengidentifikasi sel yang rare atau sel yang langka gitu itu nanti juga bisa dilihat, nanti ada heat map-nya untuk melihat persebaran selnya seperti itu. Oh jadi ini ya Mbak, jadi kita mau melihat misalnya sel-sel yang ada di daun, misalnya sel-sel di daun, tanaman ini kan terkena stres abiotik ya Mbak. Terus kita mau melihat sel-sel di daun sequencingnya bagaimana, menghasilkan ketahanannya di sel mana gitu ya Mbak? Betul, bisa Bu seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya ingin melihat dari regulasinya, bisa memakai RNA sequencing juga Bu. Jadi misalnya nanti Ibu mau mengidentifikasi di tanaman ini itu sebenarnya mikroRNA mana yang membuat regulasi membuat dia jadi tahan penyakit misalnya, atau membuat dia produksi
produksi buahnya atau produksi apanya menjadi lebih banyak seperti itu, Bu. Jadi bisa memakai microRNA, bisa memakai single cell sequencing, dan juga kami juga ada panel-panel lainnya yang bisa support tanaman, seperti misalnya apabila ingin meneliti patogen pada tanaman gitu ya Bu, kita bisa, atau mungkin meneliti tanahnya dari tanaman tersebut, ingin melihat mikroba yang ada di dalam tanaman itu seperti apa, dan dia berperan di tanah itu sebagai apa. Itu juga kita memiliki panel untuk 16S sequencing seperti itu, Bu. Tapi kalau mikroba itu kan berarti seperti sequencing mikroba itu ya, Mbak. Jadi Ya, betul, kita Bu. melihat sequencing mikroba, nanti dari sequencing itu kita bisa mencocokkan, oh ini mikroba yang fungsinya begini gitu. Iya, betul, Bu. Jadi kalau misalnya di kita itu untuk sequencing mikroba ada untuk hanya melihat persebaran mikrobanya, dan juga ada yang sampai melihat dia mengekspresikan apa. Mungkin nanti kalau misalnya Ibu ingin diskusi lebih lanjut juga tentang aplikasi di tanaman atau aplikasi mikroba yang lain, Ibu juga bisa menghubungi kami. Saya memang rencana kemarin sudah ngubungin Pak Alvin. Memang saya rencana mau menganalisa. Saya punya penelitian RIM di tahun kedua ini. Saya plotkan untuk menganalisa di tanah mikrobanya dan juga menganalisa ke jaringan tanamannya. Kenapa yang menyebabkan dia bisa tahan pada kondisi stres abiotik dan dia bisa meningkatkan mempengaruhi ke produksi. Saya tertarik ke sana gitu. Baik, Bu, terima kasih. Itu sangat mungkin, Bu, dengan sequencing. Jadi mungkin nanti bisa mengkombinasikan dari sequencing yang analisa mikrobioma tadi ya, Bu, mikrobioma tanah, misalnya dengan 16S sequencing atau shotgun sequencing lebih dalam, dan nanti bisa dikombinasikan dengan single cell analysis untuk jaringan tanamannya, dan mungkin kalau misalnya ingin mendeteksi lebih dalam nantinya untuk regulasi gennya yang ada di tanaman tersebut, bisa memakai microRNA sequencing seperti itu, Terus Bu. mana kalau dibanding dengan transkriptomik? Bagaimana, Bu? Maaf. Bagus mana kalau dibanding dengan transkriptomik? Dengan sebenarnya untuk yang microRNA sequencing, Transkriptomik. ya Bu, untuk yang microRNA sequencing itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam transkriptomik, Bu, karena dia menelitinya di ranah regulasi gen ya, Bu. Dan untuk sebenarnya menurut saya bukan perihal lebih bagus mana dengan transkriptomik, tapi kebutuhan dari data Ibu sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan data genomik dan juga transkriptomik, kita bisa support. Dan mungkin kalau misalnya Ibu nanti ingin ke ranah proteomics, kita juga bisa support ke ranah proteomics seperti itu, Bu. Jadi memang bergantung dengan kebutuhan riset dan kebutuhan data yang diperlukan oleh Di sini bisa Ibu. analisa proteomik. Bisa, Bu, dengan kita ada panel Illumina Protein Prep. Jadi mungkin kalau misalnya ingin ke ranah proteomik, kita juga bisa support Oh, seperti soalnya itu. kemarin saya itu menghubungi katanya proteomik belum bisa. Kalau memang bisa kan saya ke sini semua. Saya memang rencana mau analisa proteomik, transkriptomik. Cuman mikroarray ini kan berarti kalau saya tangkap berarti lebih luas ya, juga bisa ini transkriptomik dan yang lainnya gitu, Mbak. Untuk microarray, Bu, atau Mikroarray. untuk microarray. Untuk microarray sebenarnya kalau untuk discovery ya, Bu, kalau misalnya ingin meneliti gen yang baru gitu ya, Bu, atau ingin eksplorasi variasi genetik baru, sebenarnya microarray itu kurang disarankan ya, Bu, karena kalau untuk microarray sebenarnya chipnya itu sudah memiliki SNP yang ditentukan gitu ya, Bu. Jadi mungkin kalau ingin memakai microarray, nanti Ibu bisa riset dulu marker yang diinginkan, dan mungkin nanti kita bisa carikan dulu di kira-kira di chip tersebut markernya termasuk atau tidak seperti itu, Bu. Karena kalau microarray ini, Gitu ya. iya, Bu, karena microarray ini lebih cocok biasanya untuk screening, Bu. Kalau untuk Kalau tadi microarray, yang ada termasuk transkriptomik tadi analisa apa ya, Mbak? kalau untuk untuk panel-panel terbaru tadi yang sudah termasuk transkriptomik itu ada di microRNA, di single cell, Mikro-RNA ya.
Ya, mikroRNA, Bu. Itu selain bisa transkriptomik, apa aja? Berarti kan lebih luas itu hasilnya ya? Sebenarnya kalau mikroRNA hasilnya masih di ranah transkriptomik sih Bu, karena dia berperan dalam regulasi gen, jadi dia Oh, berarti berperan untuk, hampir sama mikro transkriptomik ya? iya Bu, masih Oh, dalam oke ranah kalau gitu. transkriptomik kalau mikroRNA. Nanti Kalau saya hubungin bioscience kayaknya. Nanti kalau gitu proteomik saya masuk ke sini aja, nggak pindah-pindah ke tempat lain gitu. boleh banget Bu, nanti kalau bisa mau wiki kita juga, nanti kita bisa mungkin diskusi lebih teknis juga, nanti kita ada tim fast, jadi mungkin nanti bisa lebih eh, lebih lengkap juga, lebih baik, lebih komunikatif juga untuk konsultasinya nanti, Bu. Oh iya, oke. Nanti saya hubungin kalau saya perlu. Sudah Baik. mau, karena saya ada 3 yang ingin saya analisa emang dari genom dari mikrobiom dari tanah, dari tanaman transkriptomiknya terutama sama proteomiknya itu. Saya mau melihat bagaimana tanaman itu bisa bertahan di dalam tanam abiotik, tekanan abiotik, apa yang dia punya gitu, apa yang dia hasilkan, apa dia ke sana gitu saya pengennya. Baik, Bu. Mudah-mudahan harganya juga bersaing, Mbak, lebih murah. Mungkin nanti kalau untuk harga bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, Bu. Nanti Oke, mungkin kita diskusi dengan saya, dengan tim sales, dan juga tim fast seperti itu, Bu. saya pernah analisa shotgun tanah sih, Mbak. Oh, pernah Bu di sini, Bu. Ya, ya di sini di Aurora eh shotgun. Bioscience kan sama Aurora ya? Beda, Bu, kalau kita dengan Aurora. Oh, beda. Oh, Iya, Bu. pantesan. Oh, kalau gitu nanti saya belum punya ya nomor teleponnya. Oh iya, Bu. Mungkin nanti Eh, dari sini juga kita bisa email Ibu. Dan nanti Oke Ibu ya. juga bisa mengisi link absensi agar nanti bisa kita hubungi Saya lebih udah lanjut. ngisi link. Oh, baik, Oh, Bu. saya Terima pikir kasih. bioscience tuh sama Aurora. Oh, beda, Bu. Mungkin karena nama perusahaannya mirip ya, Bu, sama-sama bioscience gitu ya, Bu. Habis banget sana ke sini. Oke, kalau memang di sini bisa harganya lebih bersaing, kan di sini langsung preparasi semua ya. Untuk kita sebenarnya Bu, kita tuh untuk distributor Bu, jadi kita menjual kitnya Bu. Jadi nanti preparasinya dilakukan oleh peneliti seperti itu. Kita bisa support Oh, untuk gitu. asistensi seperti itu, ya. Oh, spot itu jadi menjual analisa, nanti kita mengekstraksi sendiri di ekstensi sama bioscience gitu ya. Betul Bu. Jadi kita nanti provide kit untuk Ibu, nanti mungkin ekstraksi dan juga ekstraksinya dilakukan oleh tim, lalu tim Ibu nanti didampingi oleh kita, dan sequencingnya berarti nanti di BRIN misalnya, dan untuk analisisnya nanti bisa dilakukan oleh peneliti, tapi bisa juga didampingi oleh kita Bu untuk analisisnya. Jadi kita Oh, ada oke. pendampingan untuk wet lab dan juga ada pendampingan untuk dry lab. Oh, kalau gitu saya mau analisanya yang itu aja proteomik untuk analisa sendiri ya. Boleh Bu, mungkin nanti kita bisa lanjut berdiskusi ya Bu Ya, soal ya, ini. oke. Makasih, Mbak. Ya, terima kasih juga Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ireng atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Terima kasih juga kepada Mbak Afra atas jawabannya. Hmm, Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Hani Dewi. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih instrumen yang paling cocok dengan penelitian yang dikerjakan? Karena sepertinya semua instrumen bisa digunakan untuk melakukan riset genomik. Baik, silakan kepada Mbak Afra dijawab. Baik, terima kasih Ibu Hani atas pertanyaannya. Jadi betul ya Bu, mungkin agak sedikit membingungkan juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk mulai sequencing ini sebenarnya alatnya mending dari mana ya gitu. Mungkin saya share screen lagi tentang, saya coba pindahkan ke slide yang tentang alatnya ya Bu sebentar.
Baik, jadi bisa terlihat di sini untuk alat-alat yang sudah tersedia di BRIN, ada MySeq, ada Nextseq 550, ada Novasiq 6000 dan juga iScan. Dan di sini juga ada keterangan aplikasi-aplikasi mana saja yang bisa dilakukan di instrumen-instrumen tersebut. Jadi untuk pemilihan alat yang paling pas, mungkin ini bergantung lagi kepada riset yang ibu ingin lakukan. Jadi misalnya kalau ibu ingin melakukan riset mikroba, jadi small whole genome sequencing, dan mungkin sampelnya belum dalam skala besar, jadi masih bisa. Dan ini kan kalau misalnya mikroba itu berarti genome size-nya juga kecil ya Bu. Jadi bisa ke MySeq karena MySeq ini low throughput, jadi dia untuk sampelnya itu bisa lebih sedikit, jadi lebih efektif untuk sampel yang sedikit dan juga tidak terbatas dari small whole genome sequencing tadi itu. Di sini bisa dilihat juga di MySeq bisa melaksanakan small whole genome sequencing, targeted gene expression profiling, 16S juga bisa untuk di MySeq. Jadi untuk penelitian yang skala kecil atau untuk sampelnya memang yang tidak terlalu banyak, untuk opsi instrumennya saya sarankan untuk ke MySeq. Nah ini untuk yang memang aplikasinya ingin NGS atau sequencing. Lalu kalau misalnya penelitiannya objek penelitian yang lebih besar, misalnya ingin memeriksa organ penyakit atau misalnya penyakit tertentu yang target gennya lebih besar, lebih banyak, itu bisa naik atau scale up ke Nextseq 550. Ini untuk throughputnya ini menengah, jadi bisa untuk sampel-sampel maupun panel-panel yang lebih besar dibanding MySeq. Jadi kalau misalnya ingin lebih menyeluruh atau lebih mendalam risetnya dan butuh kapasitas pembacaan yang lebih besar dibandingkan yang MySeq, Bapak Ibu bisa memilih Nextseq 550. Lalu untuk yang Novasiq ini, sebenarnya untuk secara singkatnya untuk Novasiq ini seperti yang dilihat juga ya, dia alatnya sangat besar. Jadi untuk genom yang besar, misalnya Bapak Ibu ingin whole genome sequencing untuk genom manusia secara utuh gitu ya Bapak Ibu, itu hanya bisa dilakukan di Novasiq 6000. Untuk di Nextseq dan MySeq itu eh, kurang tepat atau kurang bisa karena pembacaannya belum sebesar Novasiq seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu ingin whole genome sequencing untuk spesies baru, spesies hewan baru, spesies tanaman baru, itu juga cocoknya di Novasiq 6000 karena untuk kapasitasnya sudah maksimal, sudah lebih besar seperti itu. Dan kalau misalnya mungkin genome size-nya tidak terlalu besar, kayak misalnya organ tertentu, tapi ternyata sampel Bapak Ibu itu banyak yang ingin diteliti, itu juga bisa ke Novasiq 6000 agar lebih efektif juga, lebih efisien juga dalam sequencingnya dan memaksimalkan kapasitas sampelnya di panel atau di flow cell yang dipilih oleh Bapak Ibu seperti itu. Dan untuk array, seperti mungkin tadi saya sudah senggol sebelumnya di saat menjawab pertanyaannya Ibu eh, Ibu Ibu Ireng ya Kak. Nah, untuk Ibu Ireng itu di iScan ini memang lebih cocok untuk screening ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, apa ya, ingin lebih screening atau sudah punya marker tertentu gitu ya Bu untuk di analisis, mungkin bisa ke iScan. Namun itu juga mungkin nanti bisa berkonsultasi juga dengan kita, mungkin marka yang diinginkan apa. Jadi nanti kita bisa carikan juga di chip-chip array yang kita sediakan apakah marka itu ada atau tidak seperti itu. Karena untuk iScan ini memang tidak bisa untuk discovery ya Bapak Ibu. Jadi memang hanya mendeteksi SNP yang sudah tersedia di dalam chipnya. Namun untuk chip array ini juga berbagai macam ya Bapak Ibu. Ada chip klinis, ada chip tanaman, dan juga chip hewan. Dan untuk iScan maupun sequencing juga di kami juga mendukung untuk custom sequencing. Jadi misalnya Bapak Ibu udah lihat nih panel-panel kami, tapi ternyata kayaknya tidak ada yang sesuai gitu kan sama target Bapak Ibu gitu. Itu kami bisa memfasilitasi juga apabila Ibu dan Bapak Ibu sekalian ingin custom sequencing. Jadi ingin membuat panel sendiri untuk sequencing target tertentu seperti itu. Mungkin apakah menjawab Ibu Hani? Oke. Eh,
Mbak Afra, mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Hani. Misal, jika kita ingin melakukan riset metilasi pada gen tertentu, tidak whole genome, apakah tetap harus menggunakan Novasiq atau bisa menggunakan MiSeq atau NextSeq? Silahkan, Mbak Afra. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk yang riset metilasi pada gen tertentu, tidak whole genome, itu mungkin masih tergantung juga dari besar gennya atau sampelnya, tapi sangat memungkinkan untuk dijalankan di NextSeq ataupun MiSeq karena dia tidak whole genome ya, Bu. Dan mungkin kita cocokkan dulu juga untuk riset metilasinya itu seperti apa. Jadi mungkin nanti entah bisa cocok di MiSeq atau di NextSeq atau mungkin ternyata markanya ada di chip methylation kita juga, Bu. Jadi nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk mengetahui kebutuhan riset metilasi Ibu seperti apa. Nanti kita juga bisa rekomendasi panelnya memakai apa dan juga instrumennya memakai apa seperti itu. Baik, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hani atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Mbak Afra atas jawabannya. Mungkin nanti kalau ingin berdiskusi lebih detail bisa menghubungi Pandu Biosains ya Bu, bisa ke email kami ataupun bisa DM melalui sosial media kami. Atau melalui website juga bisa. Baik, mungkin kita next ke pertanyaan berikut. Ini dari Ibu Nadela, untuk studi mikrobioma atau interaksi mikroorganisme lingkungan, apakah pendekatan single cell dapat membantu mengidentifikasi fungsi spesifik masing-masing populasi yang tidak terlihat pada metagenomik biasa? Oke, silahkan kepada Mbak Afra. Baik, terima kasih Ibu Nadela atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau ingin studi mikrobioma atau interaksi mikroorganisme lingkungan, pendekatan single cell sebenarnya dapat sangat mungkin untuk membantu mengidentifikasi fungsi spesifik masing-masing populasi ya Ibu Nadela, tetapi mungkin kalau misalnya untuk mikroorganisme bisa juga dimulai dari metagenomik tadi. Jadi mungkin kalau misalnya awalnya hanya memakai 16S gitu ya metagenomiknya Bu, jadi kan itu memang masih kurang komprehensif karena dia biasanya hanya memperlihatkan di suatu populasi itu ada bakteri apa saja begitu kan, atau di sampel itu ada bakteri apa saja atau virus apa saja. Untuk yang lebih lengkapnya untuk melihat fungsi atau melihat ekspresi dari masing-masing ekspresi gen yang dikeluarkan dari masing-masing bakteri itu bisa ke shotgun metagenomics, itu lebih dalam lagi. Dan mungkin kalau misalnya memang kurang cukup informasinya dan ingin lebih dalam lagi, bisa ke single cell analysis seperti itu. Apakah menjawab? Oke. Oke. Terima kasih Ibu Nadel atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Mbak Afra atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan pemateri kita atau bisa menuliskannya di kolom Q&A. Mungkin kita tunggu sekitar 1 menit kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi. Nantinya yang peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Pandu Biosains. Selain itu, mungkin kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jika ingin berdiskusi untuk lebih detail, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya via email kepada kami di marketing@bioscience.com. Atau Bapak Ibu juga bisa ke website Pandu Biosains, di situ ada kolom untuk mengisi pesan, atau juga bisa melalui direct message ke sosial media kami di LinkedIn ataupun di Instagram @pandubioscience. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau masih ada yang bingung dengan metode yang ingin dipakai untuk riset penelitiannya, atau bingung sampelnya, atau bingung mungkin
misalnya sampelnya tanaman atau sampelnya misalnya hewan atau yang lain-lain, terus nanti butuh metode yang bagus seperti apa gitu, atau bahkan mungkin butuh saran misalnya untuk supaya proposal risetnya tembus grants gitu misalnya, itu sangat boleh Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan kami. Oke, ini kita tunggu sedikit lagi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini sepertinya ada pertanyaan, tapi masuknya ke kolom chat host gitu ya. Ini Mbak Afra ada pertanyaan dari Mbak Mutia. Nah, ini untuk penelitian penyakit langka, apakah penambahan data epigenetik dari 5-base benar-benar meningkatkan peluang menemukan mekanisme penyakit dibandingkan pendekatan genomik saja? Oke, mungkin silahkan dijawab, Mbak Afra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Benar sekali, jadi untuk pendekatan 5-base ini akan lebih seperti yang mungkin tadi contoh riset dari penyakit genetiknya ya, Ibu. Jadi kalau misalnya dengan sebenarnya di penelitian tersebut itu kasus-kasusnya sebelumnya sudah di sequencing dengan teknologi genomik biasa, lalu akhirnya di follow up dengan teknologi 5-base, dan ternyata akhirnya menemukan bahwa penyakit genetik itu terasosiasi dengan metilasi dan juga variasi genetik, dan bahkan ada penyakit yang asalnya dikira penyakit langka gitu ya Bu, dan ternyata sebenarnya dia penyakit yang umum, tetapi memang disebabkan oleh variasi genetik yang sebelumnya tidak bisa terlihat di analisis genomik biasa seperti itu. Jadi memang kalau misalnya untuk penyakit langka itu menggunakan 5-base ini sangat beneficial ya Bu, karena selain dari variasi genomiknya bisa juga melihat ke variasi metilasinya itu, jadi bisa dihubungkan gitu ya Bu. Jadi lebih banyak insight, lebih banyak pengetahuan yang bisa dikaitkan. Dan mungkin kalau misalnya pendekatan 5-base masih kurang gitu ya Bu, bisa juga ke TruePath Genome yang tadi, karena di TruePath Genome ini meskipun dengan short read sequencing kita bisa mendapatkan data yang mungkin mirip atau setara dengan long read sequencing, yaitu data phasing tersebut dan juga structural variance. Dan mungkin kalau long read sequencing ini kan dia tuh butuh tahap yang agak rumit gitu. Misalnya kalau Ibu biasanya terbiasa dengan short read sequencing gitu kan, tapi untuk di TruePath Genome ini sudah workflow-nya sudah bahkan lebih mudah dibandingkan sequencing DNA seperti biasanya, namun dia insight-nya lebih banyak dan bahkan bisa memberikan insight yang sama dengan long read sequencing. Dan karena long read sequencing ini biasanya mungkin coverage-nya atau kedalaman pembacaannya itu tidak bisa terlalu dalam karena dia menganalisis untaian DNA yang panjang ya Bu. Kalau untuk di short read sequencing jadinya untuk TruePath Genome maksudnya jadinya dengan short read sequencing yang bisa deep sequencing itu ditambah dengan
dia bisa provide insight yang sama dengan long read sequencing. Jadi lebih komprehensif lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk penyakit langka memang baiknya kalau misalnya dengan WGS biasa masih belum cukup datanya atau masih belum terpecahkan gitu ya kasusnya Bu, bisa scale up ke 5 base, dan kalau misalnya 5 base juga masih belum cukup bisa scale up lagi ke Rupiah Genome seperti itu. Oke, oke, sepertinya cukup. Terima kasih Mbak Afra atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ibu Mutia atas pertanyaannya. Oke, mungkin next ini pertanyaan dari Ibu Eni Kusrini. Jika akan konsultasi kemana? Apakah ada kontak WA atau yang lain? Oke, mungkin ini izin saya yang jawab ya, Bu. Untuk konsultasi, Ibu bisa mengirimkan email kepada kita di marketing@bioscience.com atau bisa direct message ke sosial media kita, ataupun juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom kontak us di website Pandu Bioscience. Mungkin kepada Mbak Afra boleh share slide thank you yang ada kontak Pandu Bioscience. Oh baik. Yang slide terakhir. Nah, oke. Ini Bapak Ibu bisa menghubungi kami di sosial media ataupun di website dan email berikut gitu. Nantinya terkait dalam persiapan pengajuan proposal RIM. Iya, kami sangat terbuka Ibu untuk berdiskusi terkait pengajuan proposal RIM. Nanti Bapak Ibu bisa email dan nanti akan kami arahkan ke tim kami yang cocok untuk penelitian Bapak Ibu gitu. Oke, mungkin sepertinya cukup ya, tidak ada pertanyaan lanjutan. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lanjutan, kita oke. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Afra sebagai pemateri kita hari ini. Terima kasih atas paparan materinya serta jawaban-jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Oke, mungkin kita ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan dan masih penasaran tentang teknologi terbaru Illumina yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Afra, atau punya pertanyaan yang lebih detail yang mungkin sekarang sedang diteliti atau dikerjakan. Mungkin kalau diketik di kolom Q&A mungkin terlalu panjang ya, misalnya nih Bapak Ibu, itu sangat boleh email kami membuka kesempatan untuk berdiskusi. Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya via email ataupun via website, itu juga boleh. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu khususnya yang mungkin ingin mengikuti kompetisi RIM 2026. Nah, mungkin masih ada yang mencari metode penelitian yang tepat atau ingin mencoba menggunakan teknologi terbaru. Tadi kan ada 5 teknologi terbaru dari Illumina yang mungkin bisa jadi topik penelitian yang nantinya menang proposalnya menang kompetisi gitu. Nah, kami sangat terbuka untuk berdiskusi teknologi tersebut dengan Bapak Ibu. Silakan hubungi kami via email, website ataupun sosial media. Dan sebagai informasi, mungkin saat ini alat Illumina mulai dari yang medium throughput maupun hingga high throughput, serta alat microarray yang tadi Mbak Afra sudah jelaskan, itu semuanya sudah tersedia di BRIN gitu, sehingga bisa dipakai untuk riset ke depannya. Jadi mungkin Bapak Ibu khususnya yang BRIN, misalnya ingin pakai alatnya gitu, itu juga bisa mungkin kalau mau menghubungi BRIN boleh, atau menghubungi Pandu Bioscience juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau dari Pandu Bioscience nanti Bapak Ibu bisa kita arahkan lebih lanjut nanti detail penelitiannya, kit yang bagus apa gitu, dan mungkin instrumen yang cocok apa gitu, dan kami arahkan juga nanti ke brandnya langsung untuk pemakaian alat gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ke depannya Pandu Bioscience juga mungkin akan banyak event ataupun webinar seperti ini, atau mungkin nanti ada event-event serupa atau event lain. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu tertarik ataupun mungkin penasaran ataupun nanti mungkin ingin tahu perkembangan lebih lanjut dunia genomik gitu misalnya, atau dunia multi-omik, itu bisa stay tune dan follow akun sosial media kami, karena kami juga sering memberikan informasi-informasi teknologi terbaru maupun produk terbaru dari Illumina, khususnya
NGS untuk genomik dan multi-omik. Gitu. Baik, mungkin sekian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di webinar hari ini. Semoga kita semua dapat terus berkembang dan bisa masih tertarik untuk belajar bersama-sama. Seperti itu. Kami harap Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang besar dari webinar ini. Oke, mungkin sekian webinar hari ini. Kami tutup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu.